Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Wahdian apa aja. Gimana kabarnya abang-abang pom-pom mitra driver Gojek maupun Grab, pada sehat ya? Insya Allah sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan supaya kita tetap bisa beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video ini gua mau ngejawab pertanyaan dari salah satu mitra Gojek. Jadi ada yang pernah nanya bahwa bang, kenapa sih gua dapat potongan 10.000 per bulan, itu keterangannya biaya tapres admin. Nah, itu mau gue coba jawab. Ini khusus mitra Gojek ya, Gokar, Goret ataupun Gokilat. Jadi 2016, sekitar tahun 2016 ataupun 2015 itu Gojek untuk memudahkan mitranya dalam melakukan withdraw, Gojek mencoba membuatkan ATM BCA waktu itu. ATM BCA Gojek itu menggunakan bank BCA. Kenapa bank BCA? Karena pada waktu itu proses withdraw yang bisa dilakukan 24 jam Sabtu, Minggu ataupun hari libur itu hanya BCA, contohnya gitu. Jadi banyak driver yang mengeluhkan selain BCA itu nggak bisa pakai selain BCA nggak bisa melakukan withdraw di hari libur dan ada batas waktunya, artinya nggak 24 jam gitu. Nah, penggunaan BCA itu dikenakan biaya admin sebesar 10.000 per bulannya. Jadi yang nanggung penggunaan BCA itu mitra-mitra yang mendapatkan BCA tapres yang diberikan Gojek itu untuk mempermudah proses withdrawnya. Jadi sama aja kayak kita punya ATM pribadi kan, setiap bulannya itu kita pasti dikenakan biaya admin dong, entah BCA, BRI, BNI ataupun bank-bank lainnya, pasti setiap bulannya itu kita dapat potongan cicilan admin. Nah, pertanyaannya itu adalah gua nggak dapat BCA corporate dari Gojek, tapi ada cicilan biaya adminnya setiap bulan. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu si driver itu bukannya nggak dapat, tapi belum mengambil ATM yang diberikan oleh Gojek. Artinya mungkin ketika Gojek mengundang si driver untuk menggunakan ATM BCA itu, kondisi si drivernya ini sedang suspend atau memang sedang nonaktif, artinya notifikasi yang masuk di aplikasi itu nggak diterima. Kemudian bisa juga si driver sudah mengganti nomor handphone, karena kan waktu itu kalau nggak salah undangannya itu lewat SMS. Nah, kemungkinan si drivernya itu nggak ngebaca atau emang udah ganti nomor, jadi nggak nerima pesan untuk pengambilan ATM itu. Jadi untuk case seperti ini sebenarnya si driver itu bisa menggunakan, tapi balik lagi karena kita sudah lebih dari 1 tahun, dari 2015 ke 2020, artinya udah lebih dari setahun, rekening BCA-nya itu yang dibikin Gojek masih aktif enggak. Kalau memang masih aktif, itu masih bisa digunakan, tapi dengan konsekuensi cicilan yang mengendap dari tahun BCA itu dibuat, nanti akan terpotong setiap harinya, diakumulasi. Yang tadinya setiap bulan akan diakumulasi setiap hari sampai lunas. Nah, itu kalau emang masih mau menggunakan dan rekeningnya itu masih aktif. Tapi kalau memang sudah tidak aktif, artinya sudah tutup rekening, bisa aja Gojek udah tutup rekeningnya karena si mitra itu nggak diambil-ambil, bisa aja ditutup. Nah, itu artinya cicilan yang berjalan itu bisa kita stop, bisa kita ajuin stop, dan kita dialih ke rekening pribadi. Itu
Itu case yang pertama. Case yang kedua adalah memang si driver ini belum dapat atau tidak terdaftar menggunakan rekening corporate tapi ada cicilan. Nah, untuk hal ini biasanya lebih banyak dialami oleh driver-driver Gokar, terutama Gokar L yang transisi ya. Jadi Gokar biasa ke Gokar L itu banyak yang mengeluhkan semenjak transisi itu migrate itu ada potongan 10.000 per bulan, padahal dia menggunakan rekening pribadi atau rekening koperasi. Nah, dalam hal ini mungkin pihak Gojek ada kesalahan membaca data, jadi secara otomatis cicilan itu ter-apply atau aktif. Nah, dalam hal ini kita bisa report ke Gojek, telepon call center atau email, karena di masa pandemi ini kita nggak bisa datang langsung ke kantor Gojek untuk melakukan komplain. Bisa dilakukan lewat aplikasi dengan cara ngirim email atau telepon call center. Nah, apa aja yang kita harus sebutin ya, kita lapor aja bahwa saya tidak menggunakan rekening corporate tapi ada cicilan. Nanti tim dari Gojek akan mengecek apakah data dari mitra ini benar tidak terdaftar. Kalau memang benar tidak terdaftar, artinya ada kesalahan sistem yang ngebaca sehingga aplikasi si driver ini ter-apply cicilannya. Jadi dalam hal ini kita minta stop. Nah, nanti dicek kalau emang benar itu terjadi, maka uang yang selama ini terpotong itu bisa dikembalikan ya, dengan syarat benar ini kesalahan dari sistem. Jadi itu bisa dikembalikan. Kalau emang dalam 5 bulan ini kepotong 10.000 artinya kan 5 kali. Nah, itu bisa diajuin pengembaliannya. Tapi untuk case yang pertama tadi itu karena kesalahan ada di pihak driver. Dia tidak menerima SMS atau memang menerima SMS tapi nggak diambil-ambil, atau ada kesibukan lain seperti dia kerja di luar kota atau akunnya pernah dipakai orang lain sehingga lupa ngambil ATM corporate-nya. Itu jatuhnya kesalahan kepada driver. Jadi uang yang terpotong selama ini itu tidak bisa dikembalikan tapi bisa di stop dengan syarat mengajukan pindah ke rekening pribadi gitu. Jadi ada dua hal yang beda. Pertama, cicilan yang bisa dikembalikan itu memang cicilan yang kebanyakan dan hampir pasti dipastikan itu dialami oleh driver Gokar gitu. Jadi itu memang dia nggak pernah pakai ATM BCA corporate tapi ada potongan. Nah, itu bisa diajukan komplain dan bisa dikembalikan uangnya. Terus case yang satunya lagi itu nggak bisa diajukan pengembalian karena jatuhnya ada di kesalahan driver. Tuh, jadi paham ya, dua hal yang berbeda karena yang satu bisa dikembalikan uangnya, yang satu enggak gitu. Pokoknya intinya Gojek bakal ngecek dulu akun ini memang terdaftar atau tidak. Kalau tidak terdaftar, maka berhak untuk dikembalikan cicilan yang selama ini dipotong. Tapi kalau terdaftar, nah saldo yang terpotong itu nggak bisa dikembalikan karena dari awal ATM itu dikasih dan digunakan oleh driver, itu cicilan belum mulai berjalan, dan selama ini cicilannya pun dibayarkan oleh pihak perusahaan, dalam hal ini Gojek gitu. Semoga abang-abang empom-empom pada ngerti ya, terutama mitra-mitra dari Gojek, Gokar, GoPilat ataupun Goret. Jadi cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya bang ya. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang nanya atau abang atau empok sendiri yang pada mengalami hal tersebut, bisa langsung dilakukan pengajuannya gitu. Oke, cukup sekian video ini. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa langsung di komen aja, sebarin info ini ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Saya doain semoga kita sehat semua, bisa berjalan seperti biasa di pandemi ini. Artinya kita melakukan sesuatu yang baru dengan cara yang baru, new normal. Oke, semangat abang-abang pompok, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, semangat ngebitnya. Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.